mohon segera diganti. Sudah berapa puluh tahun saya ketuanya. Ketua Ikatan Porsepeda Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Ketua Umum Persatuan Judo Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, beliau juga pejudo sabuk hitam, juara Angkatan Bersenjata Asia Tenggara pada saat itu. Ketua Aquatik Indonesia Saudara Anindian Judo sabuk hitam, juara Angkatan Bersenjata Asia Tenggara pada saat itu. Ketua Aquatik Indonesia Saudara Anindian Bakri, Ketua Persatuan Tenis Saudara Nurdin Halid, Ketua Persatuan Basket Saudara Budi Jiwandono. Ada ketua-ketua lain yang hadir? Ada? Berdiri? Ya, tolong perkenalkan dirimu. Ya. Anggar ya? Oh. Terima kasih. Ya. Perbakin. Oh, oke. Siapa lagi ada? Ya. Oh, Ketua apa? Football. Woodball. Oh. Ada yang baru-baru ini ya. Silakan. Piring terbang. Oh, oke. Begitu ya. Baik, ada lagi Ketua Cabur? Terima kasih. Enggak, kenapa saya ingin disebut satu-satu Ketua Cabur? Karena menjadi Ketua Cabang Olahraga di Indonesia itu adalah pekerjaan yang tidak ada terima kasihnya. Ya. Dan pengorbanan yang tak berhenti-berhenti. Saya juga heran masih mau ada yang jadi ketua cabur ini. Mungkin harus ada sedikit keanehan orang yang masih mau begitu ya. Tapi ini berarti mereka ada patriotisme, mereka ada cinta tanah air. Saudara-saudara sekalian, Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Saudara Raja Sabta Oktohari, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, para atlet cabang olahraga, pelatih, ofisial dan kontingen kebanggaan Indonesia pada SEA Games ke-33 di Thailand tahun 2025. Kita tentunya sebagai insan bertakwa tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat yang Tuhan yang Maha Kuasa atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita. Sehingga hari ini kita dapat berkumpul di sore hari ini di acara pelepasan kontingen Indonesia yang akan bertanding di SEA Games 2025 di Thailand. Kalau tidak salah sebagian sudah ada yang berangkat, sebagian sudah ada yang bertanding. Saudara-saudara, saya tidak ingin terlalu banyak bicara. Saudara semuanya telah berlatih, telah diseleksi, dan saudara-saudara telah mendapat suatu kehormatan yang tidak jarang diberikan kepada seorang putra atau putri bangsa kita.
Saudara-saudara dapat kesempatan, kehormatan, diberi takdir oleh Maha Kuasa untuk mewakili bangsa Indonesia, untuk mewakili bangsa kita yang adalah bangsa keempat terbesar di dunia, hampir 300 juta orang, menepati gugusan kepulauan terbesar di dunia. Wilayah kita sebesar Eropa 27 negara, kita satu negara. Saudara-saudara sekalian, ini kehormatan besar. Saya sempat menjadi jenderal, sempat menjadi tinggi, menjadi ketua umum sebuah partai. Sekarang saya takdir saya menerima mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi saya tidak pernah mendapat apa yang dulu sebagai pemuda saya mimpikan. Sebagai anak muda waktu itu saya bermimpi, apakah suatu saat saya bisa mewakili bangsa saya di medan olahraga dunia. Dan saudara-saudara sekarang mendapat kehormatan itu. Mereka-mereka ini, ketua-ketua cabang, adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Mereka mencapai karier dengan penuh pengorbanan. Dan di saat mereka sudah di puncak karier mereka, mereka masih mau mengabdi tanpa terima kasih. Yang dapat medali emas saudara. Tapi mereka didorong oleh cinta tanah air. Mereka ingin mendengar lagu kebangsaan Indonesia Raya dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Jadi anak-anak muda, putra-putri bangsa Indonesia yang saya hormati, saya hanya bisa pesan, berbuatlah yang terbaik yang kau bisa berbuat. Berikan yang terbaik. Berikan segala yang bisa kau berikan. Karena ini adalah ajang membela kehormatan seluruh bangsa Indonesia. Kau adalah wakil-wakil dari hampir 300 juta anak Indonesia. Kami sebagai pembina, kami berdoa saudara akan menjadi wakil yang baik. Kumandangkan Indonesia Raya di hadapan bangsa-bangsa lain. Tidak ringan, saya mengerti, tidak ringan. Karena bangsa kita menghadapi banyak masalah. Sekarang pun saudara-saudara kita masih banyak yang menderita musibah. Doa kita, pikiran kita sama mereka. Tapi kita tidak boleh surut, tidak boleh sedikit pun mengurangi semangat kita. Kita bangsa yang kuat, bangsa yang tabah, bangsa yang tidak mau menyerah, bangsa yang tidak akan gentar menghadapi apapun. Biar badai menimpa kita, kita akan kokoh teguh sebagai batu karang di tengah samudera. Kita akan urus saudara-saudara kita yang menderita musibah, tapi kita tidak bisa berhenti, tidak bisa nangis, tidak bisa merenung. Kita kerja keras di semua bidang. Saudara dapat tugas yang sangat mulia. Bela negaramu. Bela negaramu. Dan kalau kau berhasil, namamu tidak akan hilang dari pembicaraan, dari ingatan,
dari narasi seluruh rakyat Indonesia. Bagi mereka yang berhasil, saya sudah memberi petunjuk ke Menpora, ya. Kau bisa lihat pendahulu-pendahulumu yang berhasil dapat medali emas, negara akan memberi tempat yang terbaik. Pemenang medali emas kita di Olimpiade sekarang sudah menjadi perwira. Pangkatmu apa sekarang? Oh, gagah sekali kau. Oh. Mbak. Sudah diterima menjadi PNS. Terima kasih ya. Jadi putra-putra kita, putri-putri kita yang membela kehormatan dan nama baik bangsa kita selalu akan menghargai. Terima kasih. Untuk itu, bertandinglah dengan sepenuh hati, konsentrasi, keberanian, percaya diri, ya. Jaga disiplin, selalu rendah hati. Berbuat yang terbaik. Kekuatan kadang-kadang kalau kekuatan dari dalam, kekuatan itu bisa melebihi perkiraan manusia. Kalian harus gali kekuatan dari dalammu, ya. Yakinkan dirimu dulu, baru saudara akan mendapat suatu prestasi yang mungkin di luar dugaan orang. Kita akan dorong saudara-saudara, Menpora bagaimana yang dapat medali emas akan kita kasih insentif. Oh, anggaran 500. Ya, bisa dinaikkan jadi 1 miliar begitu? Bisa. Bisa kan? Oh, Menseknek bisa? Ya. Alhamdulillah. Jadi saya yakin saudara bertanding tidak semata-mata karena uang. Tapi dari muka saudara-saudara kelihatan kalau mendapat penghargaan seperti itu akan sangat membantu karier kamu. Benar atau tidak? Jadi ini bukan kita ya semua dinilai dengan materi, tidak bisa. Tapi kau harus yakin bangsa kita bangsa yang besar, bangsa kita mengerti, menghormati jasa-jasa para pahlawannya. Saudara-saudara, olahraga adalah lambang dari kehidupan. Olahraga adalah analogi kehidupan. Sejarah olahraga Olimpiade itu adalah semua olahraga keprajuritan. Lari, lempar lembing, tolak peluru, lompat tinggi, lompat jauh, semua menembak, panahan, naik kuda, semua olahraga kesatria, olahraga pendekar. Karena itu sangat prestisius. Bangsa yang unggul di olahraga adalah bangsa yang punya jiwa yang kuat. Ingat itu. Saya sudah bicara sama Menpora, kita akan bertekad untuk mengadakan pembinaan olahraga jangka panjang. Saya sudah merencanakan kita akan bangun pusat olahraga yang besar. Saya minta sekitar minimal 500 hektar pusat itu.
Nggak ada pusat olahraga yang 5 hektar, 8 hektar, tidak. Di situ nanti kita bangun state of the art. Kita akan kirim anak-anak kita kemana saja untuk belajar. Kita akan datangkan pelatih-pelatih yang terbaik. Dan kita akan bina dari usia dini. Kita didik dari umur 8 tahun. Kita akan bikin pembinaan pusat latihan jangka panjang. Ya, sekarang SEA Games, nanti Asian Games, ya Olimpiade, tapi kita juga berpikir lebih jauh, jangka panjang. Saya percaya dengan pembinaan seperti ini, 300 juta pasti melahirkan banyak pendekar-pendekar, pahlawan-pahlawan muda yang akan mengangkat nama. Angkat nama harum bangsa Indonesia. Kita kadang-kadang terlalu rendah hati. Gak apa-apa. Biar kita jangan terlalu diperkirakan. Tiba-tiba kita muncul. Ya. Muncul sebagai negara yang hebat. Itu harapan kita semua. Terima kasih semangatmu. Negara dan bangsa menunggu prestasimu. Terima kasih, selamat berjuang. Semoga Tuhan yang Maha Besar melindungi saudara-saudara dalam perjuanganmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, 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 om. Nama budaya. Merdeka! Kurang semangat. Merdeka! Merdeka! Begitu anak muda, ya. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Begitu. Maju. Terima kasih. Bapak Ibu para tamu undangan yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak Presiden Republik Indonesia berkenan untuk bersalaman dengan para atlet. Presiden Prabowo Subianto berangkatkan kontingen Indonesia ke SEA Games di Thailand. Total ada sekitar 1.021 atlet yang akan bertanding, di mana atlet Indonesia yang dikirim akan bersaing pada 48 cabang dari 51 cabang olahraga yang dipertandingkan. Ada insentif 1 miliar rupiah yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto bagi semua atlet yang berlaga di SEA Games jika mendapatkan medali emas. Dan kami masih akan kembali dengan informasi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berjanji akan mencabut izin 20 perusahaan pengelolaan hutan. Namun, buntut dari bencana